Gimana cara saya menyiram anggrek Paphiopedilumku, cara nyiram anggrek selop ya, agar subur dan berbunga. Ikuti videoku sampai selesai ya. Hai tuber, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin. Sorry, suara anakku teriak-teriak. Nih anggrek selop Paphiopedilum glaucopilumku lagi berbunga. Ini dia lama loh masa berbunganya. Jadi kalau kuntum pertama udah copot, datang kuntum kedua, ketiga, keempat, kelima, nanti keenam, ketujuh. Ini bisa sampai setahun dia berbunganya panjang banget. Nah, yang mirip sama glaucopilum adalah Paphiopedilum primulum dari Aceh. Mana dia? Oh iya, sebelah sini. Ya, nih yang ini. Tapi dia belum berbunga. Ya, aku suka anggrek Paphiopedilum karena cocok di tempatku. Selain Paphiopedilum, anggrek bulan berbunga gitu ya. Jadi Paphiopedilum sama anggrek bulan itu cocok banget di rumahku. Dan pada video ini saya mau ngasih tahu gimana cara saya menyiram anggrek Paphiopedilumku, cara nyiram anggrek selop ya, agar subur dan berbunga. Dan aku siramnya pakai air cucian beras tuh ya. Berhubung nggak tiap hari masak nasi. Nah, air cucian berasnya ini bagus loh, dia kandungan vitamin B1-nya bagus untuk kesuburan anggrek. Nah, bisa dipakai segar, tapi kalau udah bermalam ya, jangan langsung disiramin, tapi saring dulu supaya putih-putihnya itu enggak tertahan di media anggrek, ntar malah bikin jamur, kan nggak cantik ya anggreknya jadinya. Nih, aku mau saring dulu. Ntar deh ya, ribet deh pegang kamera ya. Udah disaring, masukin ke jerigen 5 liter. Ini aku hasil 2 kali masak nasi. Nah, ini dapatnya paling 1 liter ya, karena yang ku pakai adalah air cucian beras pertama. Terus nanti saya campur dengan rebusan kulit bawang merah bawang putih. Aku simpannya di kulkas supaya aman. Ya. Tapi kalau kalian mau kulit bawang merah bawang putihnya direndam di dalam air cucian beras semalaman, bisa besoknya disaring lalu disiramkan ke anggreknya. Nah, ini aku nanti mau bikin stok lagi ya, mau rebus kulit bawang merah bawang putihnya ya, rebus sampai mendidih, dinginin, saring airnya. Nanti dosis dari pupuk kulit bawang merah ini adalah 1 sendok makan untuk 1 liter air. Jadi ini karena ada 5 liter, nanti aku ambil 5 sendok makan ya untuk 5 liter ini. Boleh nggak dilebihkan 1-2 sendok? Boleh, lebihin aja. Misalnya ini 5 liter, jadi mau kasih 7 sendok, siapa tahu kan nggak ini ya, nggak pas gitu 1 sendok makan, ada yang terlalu sedikit gitu ya. Boleh dilebihkan 1-2 sendok boleh. Tapi kalau misalkan ini kan mau bikin di sini langsung pakai gelas takar juga ya bisa, udah tahu gitu ya berapa takarannya. Nah, nanti dicampurin ke sini lalu dipenuhin air keran biasa ya, lalu diaduk-aduk itu baru siramin ke anggreknya. Nanti aku kasih tahu gimana saya menyiram anggrek Paphiopedilumku. Ini ya, kalau pas 5 sendok untuk 5 liter itu tadi 45 ml. Ini aku lebihin 2 sendok makan pupuk kulit bawang merahnya ya, masukin. Nah, diisi air sampai penuh, jangan sampai penuh, segini deh, biar bisa, jangan sampai penuh, segini aja, nanti ditebalikin dulu botolnya supaya kecampur dengan baik gitu ya. Nah, ini ya, saya simpennya di kulkas supaya tahan lama, soalnya waktu itu aku pernah taruh di suhu ruang ya, taruh di bawah tempat cuci piring situ ya, kan ditutup ya, jadi dalam 2-3 hari bagian atasnya berjamur, putih-putih gumpal gitu. Ini dia ya, ntar tinggal dipenuhin sampai 5 liter. Nah, tuang ke siraman kembang yang kecil supaya mudah nyiramnya. Untuk kamu yang tinggal di negara 4 musim ya, seperti saya kan merawat anggreknya di 4 musim nih, di Jerman ya.
pakai air cucian beras sebagai pupuk anggrek itu tokcer, dan dicampur dengan rebusan kulit bawang merah itu juga bisa. Jadi aku nggak pakai pupuk macem-macem untuk anggrek bulan dan anggrek Paphiopedilum. Buat kalian yang di Indonesia juga yang merawat anggrek bulan, merawat anggrek Paphiopedilum, atau yang sering nanyain ke video-videoku pakai pupuk apaan kok bisa berbunga bisa berbunga gitu ya. Enggak semua anggrekku aku yakin 100% bisa berbunga. Seperti Cattleya ya, itu paling nggak 2 tahun sekali baru bisa berbunga gitu ya, karena ada hal-hal lain selain pupuk yang bisa bikin anggrek itu berbunga. Ya, jadi kalian yang menganggap anggrek itu cepat berbunga, rajin berbunga ya, karena pupuknya, itu salah banget gitu ya. Pupuk anggrek itu hanya faktor kesekian penentu anggrek bisa berbunga. Yang penting itu adalah kayak kebutuhan sinar mataharinya, kemudian sirkulasi udaranya, kemudian ini suhu udaranya gimana gitu ya, penempatannya apakah di tempat yang panas atau enggak gitu, tergantung jenis anggreknya gitu. Nah, dalam hal ini aku kan ngomonginnya anggrek selop, anggrek Paphiopedilum ya. Nah, dia ini anggreknya nggak bisa banget kena panas terik, ya nggak suka. Dia tempatnya itu yang di tempat teduh tapi masih dapat matahari pagi, atau kalau kalian lihat tadi di kamar mandiku itu nggak kena sinar matahari langsung dia, jadi hanya pantulan ke jendela, dan itu pun aku pakai hordeng gitu ya. Jadi kebutuhan sinar matahari si Paphiopedilum ini sangat sedikit sekali gitu. Dan kalau dipenuhi yang dia suka, si anggrek ini ya, nah dia akan berbunga, akan berbakti gitu. Tuh, makanya saya saring ya, karena ada dari air cucian berasnya, sama yang tadi pupuk dari rebusan kulit bawang merahnya, tuh ya, ada ampasnya gitu. Nah, itu nanti saya tuang ke situ, lalu tuang ke tempat siraman yang kecil supaya memudahkan memberikan airnya. Nah, ini jadi ku ambil, ku taruh di pot yang nggak ada bolongannya, yang ukurannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Ku kumpulin dulu semua. Nah, ini penyiraman anggrek Paphiopedilumnya untuk skala rumahan ya, jadi bukan untuk nursery, atau kalau kalian punya anggreknya udah ratusan, enggak ya. Jadi aku untuk skala kecil aja, karena kalau untuk nursery pasti punya tips penyiraman yang efektif yang bisa dilakukan dengan cepat gitu ya. Kalau caraku mungkin dianggap ya lama gitu ya, tapi ini ya, ini yang ku gunakan dan udah bertahun-tahun ku gunain. Yang anggrek Paphiopedilum lagi berbunga, tuh dia nggak masalah juga loh disiram sama air cucian beras, sama rebusan kulit bawang merah, karena kan nggak untuk merangsang pembentukan bunga yang kayak misalnya NPK tapi P-nya besar untuk keluarnya bunga, karena kan dia lagi berbunga ya, nggak perlu lagi dikasih pupuk untuk pembungaan. Nah, tetap ya oke aja aku kasih pupuk yang aku sebutin tadi. Kemudian yang seedlingnya juga aku kasih pupuk yang sama. Nah, aku nyiramnya jadi dari bagian atas ya. Ini pakai tangan kiri ku pegang gitu ya. Terus pakai tangan kanan ku siramin begono ya. Ntar sampai agak penuh pot luarnya ini, dan ya udah ku diemin 10 menitan. Jadi pupuknya itu pupuk dan airnya nyerap ke media tanamnya, sehingga saya nggak perlu siram anggreknya tiap hari. Lagian kan dirawatnya indoor kan nggak terlalu cepat kering gitu ya. Tapi kalau kalian tinggal di Indonesia, kalian biasanya nyiram anggreknya setiap hari ya, tetap harus dilakukan gitu. Pokoknya medianya anggrek Paphiopedilum ini sukanya media yang lembab ya, tapi jangan sampai ada air tergenang, jangan becek gitu. Karena anggrek Paphiopedilum ini nggak ada bulbnya, jadi dia nggak ada cadangan air, dia nggak bisa kekeringan gitu ya. Jangan sampai kekeringan karena dia nggak ada cadangan airnya itu ya. Aku siramnya seminggu sekali, kalau yang kecil bisa seminggu 2 kali ya. Kemudian kalau
musim dingin ya bisa seminggu sekali yang kecil, atau ini bisa sampai 10 hari sekali untuk yang besar gitu ya. Jadi disesuaikan dengan musimnya. Jadi nyiramnya gini. Nah, kayak gini. Ya. Jangan kena daunnya, jadi pokoknya dipilih bagian yang kagak ada daun di bagian bawah. Soalnya nanti kalau dia terlalu basah daunnya kena ya, yang bagian bawah itu ntar dia busuk. Jadi aku puter. Sambil dilihat juga apakah potnya udah hampir penuh airnya. Ya, jadi kalau potnya ditaruh, pot anggreknya ditaruh, jangan sampai airnya keluar melebar gitu. Tuh. Ya, ini akarnya tuh. Akar Paphiopedilum itu dia berbulu, warnanya kecoklatan. Tuh, ya. Nah, jadi didiemin sekitar 10 sampai 15 menit, ya. Kalau kalian takut lupa ya pasang timer di handphone gitu ya. Nah, kalau udah selesai nanti, ya udah ditirisin, diangkat gini. Ya. Ditirisin sampai nggak ada lagi air yang menetes ya. Jadi gitulah saya memberikan air untuk anggrek selop ya. Udah dicampur pupuk airnya, dan aku nggak pakai pupuk macam-macam karena dengan pupuk air cucian beras sama rebusan kulit bawang merah ini aja dia udah bisa berbunga ya. Ntar aku ditimpukin penjual pupuk kimia deh. Ya. Kecuali kalau untuk Cattleya, nah kalian bisa deh ya. Kayak aku juga tuh misalnya, Cattleya aku nggak berbunga-bunga nih, mesti kasih pupuk apa sih gitu ya. Nah, silakan dia beli pupuk macam-macam. Tapi kalau untuk anggrek bulan dan anggrek kasut begini, ya, dia kagak perlu pupuk macam-macam. Ya, media tanamnya cocok, udaranya cocok, ya, berbunga deh. Ya. Nah, demikian pula juga yang ini. Ya. Aduh, si bocah tadi aku minta suruh pegangin si bocah, noh. Dia udah pergi. Kalau dalam keadaan kering langsung dimasukin ke air, dia ngambang. Makanya begini tekniknya. Dah. Tuh. Nah, nanti dia nyerap deh airnya. Tuh. Ya. Dan didiemin aja 10 menitan.